Oke, Bapak Ibu, kita ketemu lagi. Jadi video ini tetap saya bikinkan untuk member ya, karena eh, kenapa akhir-akhir ini saya mencoba untuk bikin video khusus untuk mungkin video edukasi apa segala macam untuk member karena eh, saya sendiri melihat bahwasannya ada sedikit efektivitas kalau misalkan member mau belajar pas segala macam. Even misalkan ketika lagi di live thread nggak bisa nanya, ya mungkin bisa lihat materi pembahasan ini dalam bentuk video. So, gue akan coba bikin sesuatu yang menurut saya member butuh gitu. Jadi makanya mungkin untuk beberapa minggu ke depan atau mungkin beberapa video ke depan itu saya akan lebih berfokus pada penanganan soal gimana sih cara trading, gimana sih cara buy dan sell yang bisa mungkin bisa nantinya Bapak Ibu bisa terapin gitu. Bisa mandiri, bisa lebih tahu, oh kira-kira kalau misalkan saya ntar mau nambah barang atau mau jual, mau segala macam, itu tahu penggunaannya. So, semoga video-video nanti ini cukup membantu Bapak Ibu semua ya. Jadi kita akan mulai. Untuk untuk video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang strategi-strategi apa aja untuk kita melakukan penjualan atau mungkin pembelian saham. Dan video ini khusus untuk trading, jadi bukan untuk invest ya, karena kalau cara invest itu berbeda lagi, tapi ini lebih difokuskan ke trading. Jadi baik trading secara swing trade atau scalping atau mungkin trend following segala macam, yang penting itu trading. Nah, itu akan coba saya jelasin sedetail mungkin supaya Bapak Ibu juga bisa terbantukan oleh video ini. Oke. So, ini udah ada di depan layarnya. Oke, ini adalah beberapa materi yang bakal saya bahas ya, Yang pertama itu adalah strategi buy on weakness, itu satu, kemudian strategi buy before breakout dan strategi buy on breakout, kemudian strategi cut loss. Cara cut loss itu gimana ntar saya bahasin. Kapan harusnya cut loss, kapan harusnya boleh ditoleransiin. Nah, itu ntar saya jelasin. Kemudian strategi trailing stop. Nah, ini juga penting karena menjual saham itu juga sama susahnya, bahkan lebih susah ketimbang kita melakukan cut loss saham. Kemudian kapan saya harus average up, kapan saya harus average down. Nah, itu gimana ntar saya jelasin. Kemudian terakhir saya juga akan menjelaskan soal cara bikin trading plan. Jadi saya juga mengharapkan Bapak Ibu di sini juga bisa at least bisa bikin trading plan sendiri. Jadi buat jaga-jaga misalkan, dan saya juga tahu misalkan kan Bapak Ibu juga nggak cuman mendapatkan stock pick dari kita, tapi juga dari grup-grup lain atau mungkin dari luar gitu. Jadi at least kita sendiri ada pegangannya gitu. Jadi misalkan dengar oh ada saham ini diajakin untuk masuk. Nah, at least kita sendiri pun punya trading plan. Kita tahu keluarnya di mana, baik itu keluarnya taking profit atau mungkin keluarnya dalam bentuk cut loss gitu. Jadi semoga ini bisa membantu ya. Kita akan jelasin dulu yang pertama. Jadi strategi buy on weakness ya. Buy on weakness ini adalah salah satu strategi beli di area support atau area yang kemungkinan terjadi pembalikan arah. Jadi buy on weakness itu bukan artinya buy ketika harga murah, enggak. Karena menurut saya pribadi, dalam trading itu enggak ada istilahnya murah atau mahal. Karena mahal itu dinilai dari sebuah valuasi kan. Sedangkan yang saya terapin atau yang selalu saya pegang itu adalah weakness itu dalam artian beli ketika sahamnya lagi melemah, harganya lagi melemah atau harganya lagi turun lah. Nah, gitu. Jadi buy on weakness ini adalah salah satu strategi di mana kita bisa beli sahamnya itu dalam posisi dia lagi melemah atau dalam posisi dia itu lagi di support. Baik itu support terkuat ataupun mungkin support yang cenderung bisa terjadi pemantulan gitu ya. Nah, strategi ini juga digunakan ketika market dalam kondisi sideways dan downtrend. Jadi kalau praktis, strategi ini akan cenderung kita pakai ketika
marketnya lagi kondisi sideway ataupun mungkin downtrend gitu. Downtrend mungkin lebih risiko, tapi kalau dalam kondisi market yang sideway, strategi ini bisa kita pakai. Kemudian kondisi buy on weakness menitik beratkan pada porsi pembelian lebih besar di area support. Jadi seperti mungkin beberapa kali juga saya udah jelasin strategi pembelian menggunakan cicil segitiga ke bawah. Nah, itu biasanya bisa diterapin dan strategi buy on weakness ini cenderung untuk kita beli ketika sahamnya mendekati support. Jadi semakin mendekati area support itu porsi pembeliannya semakin besar. Nah, itu yang sering saya terapin di strategi buy on weakness ini. Kemudian biasanya dengan kondisi market sideway dan atau downtrend, maka strategi jualnya adalah dekat di resisten. Jadi selain strategi buy on weakness, jualnya gimana? Jualnya adalah ketika minimal nggak usah ngarep terlalu jauh, kita minimal bisa jual dekat resisten, menjelang resisten terdekatnya. Misalkan dari support ke resisten ada range sekitar 500 poin atau 500 rupiah, ya lumayan gitu. Nah, strategi jual juga saya bikin ada 2 opsi ya, dan ini juga sering saya kasih tahu. Yang pertama itu adalah bisa sell habis, kita jual semuanya, atau reduce 50%. Jadi reduce dulu 50% terlebih dahulu. Karena apa? Karena akhirnya kita punya 2 opsi. 2 opsinya itu adalah either dia nanti turun kita masih profit ya karena udah taking profit sebagian, atau dia naik lagi kita bisa beli setelah dia breakout. Ketika sebuah harga breakout dari sebuah resisten itu kan artinya membuka sebuah lantai baru ya, sebuah lantai baru yang tadinya ditembus tapi nggak bisa turun lagi. Nah, ini kali ini tembus jadi. Nah, tembus itu nanti kita bisa pakai lagi 50% modal yang udah kita take profit, kita masukin lagi gitu. Sehingga satu sisi harga average pembelian kita juga terjaga di bawah, terus juga kita akhirnya dapat profit lagi gitu. Ya. Jadi mungkin gua akan coba share chartnya, jadi kita sekalian belajar ya. Nah, yang paling gampang itu dari strategi buy on weakness itu adalah saham Java. Ntar saya hapus dulu. Ya, jadi kalau saham Java, kemarin saya sempat nge-call di sekitar area sini ya, 15-an. Pokoknya deket-deket sini lah. Deket-deket sini. Nah, yang kita terapin di saat itu adalah strategi buy on weakness. Karena apa? Karena kita melihat ini ada satu posisi support, area support yang cukup kuat di sini. Di antara 15 sampai 1550 sampai 1575. Jadi area ini yang cukup kuat yang bisa kita pakai untuk melakukan strategi buy on weakness. Karena apa? Karena satu sisi ketika dia jebol ke bawah, dia katakan jebol di bawah, misalnya kita beli di sekitar 1570. Kita jebol, anggap kita ambil jelek-jeleknya di bawah 1500. 1490 ya. Nah, ini aja kita itu masih dapat 5%, terus ini ini terlalu jauh. Misalkan ini karena masih ada areanya, jadi kita pasang di sekitar katakan 3% lah, 3%. Kalau misalkan dia udah jebol salah satu support kuatnya berarti udah jelek gitu ya. Kita lihat bahkan ini juga titik support pada 30 Juli 2021 ya. Jadi ini saya anggap adalah salah satu support yang cukup kuat gitu. Sehingga kita bisa menerapkan yang namanya strategi buy on weakness. Nah, misalnya kita beli di sini. Sell-nya adalah ketika dia jebol di bawah ini 1550. Ini adalah masih masuk dalam area supportnya, terus kita jual kita cut loss di sini lah. Kita rugi 3%. Tapi kalau misalnya ternyata dia mantul dan dia naik, itu masih ada banyak peluang. Yang pertama, target dari ini namanya pattern falling wedge itu ada targetnya di sini 1735. Kemudian seandainya kalau dia menuruti pattern double bottomnya, kita jual di resisten pun, misalkan saya tarik ke sini, kita dapat sekitar 14%. Artinya kita punya rasio banding 1 banding hampir 5. 1% cut loss,
sorry, satu rasionya itu cut loss dibanding rasio reward-nya itu 4, hampir 5 kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dari strategi ini jauh lebih low risk ya. Dan itu juga mungkin udah naik karena hari ini koreksi. Jadi kita akan lihat besok ya, karena ini juga masih di sekitar area area resistannya ya di sini yang kecil. Nah, itu yang bisa kita terapin gitu. Jadi buy on weakness tuh seperti itu. Jadi kita lihat kalau dia mendekati area support kuat, kira-kira terus volumenya pas dia turun volume nggak terlalu gede ya, ini berarti ada kesempatan. Dan kita beli pun itu jauh punya risk yang kecil ya, asal kita juga satu sisi juga kita harus memilih saham-sahamnya apa. Saham-saham kalau misalkan saham yang second liner, blue chip itu jauh lebih aman. Third liner mungkin kita pilih-pilih lah, tapi yang terlalu gorengan, yang terlalu tipis itu jangan, karena faktor ARB-nya yang cukup agak susah. Tapi kalau yang second liner, yang Bapak Ibu yang tidak terlalu mau mengambil resiko, ya sebenarnya sekelas Java ini juga cukup oke gitu. Dan risk-nya itu juga jauh lebih bisa diatur ya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba balik lagi ke slide. Nah, ini tadi soal buy on weakness dan saya rasa juga cukup jelas ya, cukup jelas karena yang kita tekankan ini adalah strategi buy on weakness-nya. Kenapa pakai ini? Kapan harus pakai ini? Jadi kalau kapan harus pakai ini adalah ketika ya market lagi kondisi sideways ataupun misalkan lagi downtrend. Kemudian yang kedua, ini adalah strategi buy before breakout. Sebenarnya ini di buku-buku di teori umumnya sih sebenarnya nggak ada. Nah, ini sebutan kalau saya sama teman-teman saya itu sebutan tongkrongan lah istilahnya. Jadi buy before breakout itu sebenarnya adalah strategi ini digunakan ketika muncul sebuah pola tertentu. Nah, biasanya kalau untuk yang swing itu misalkan tiba-tiba kalau muncul sebuah pola tertentu seperti ascending triangle, symmetrical triangle atau double bottom, itu kita bisa pakai strategi ini, buy before breakout ya. Nanti saya jelasin pakai chart, jadi baru ada bayangannya. Nah, strategi buy before breakout ini digunakan jika ada kemungkinan suatu saham akan breakout dari sebuah pola trend, apalagi didukung oleh volume kenaikan yang bagus, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah jika ada sebuah saham lagi akumulasi, periode akumulasi sideways, ya. Kita lihat volumenya ketika dia naik tuh gede, ketika dia turun kecil. Nah, itu mulai ada indikasi bahwa saham ini kemungkinan ke depan itu akan breakout gitu ya. Jadi itu udah mulai kelihatan. Kemudian keunggulan strategi ini adalah kita bisa mendapatkan harga saham yang cukup bagus jika dibandingkan dengan strategi buy on breakout sehingga risknya lebih kecil. Jadi jujur saya itu lebih suka beli barang-barang buy before breakout ketimbang saya harus beli buy on breakout gitu. Itu udah dari dulu sih, dari awal trading mungkin itu jadi kebiasaan sih. Kenapa saya cenderung lebih memilih buy on weakness atau buy before breakout ketimbang saya harus buy on breakout gitu. Ya walaupun sebenarnya semua strategi ini ada kelemahannya. Buy on weakness, buy before breakout itu kelemahannya adalah di waktu. Kita butuh waktu untuk menunggu sampai saham ini breakout. Tapi kalau kita beli saham ini ketika dia breakout, jalannya lebih cepat gitu. Ya karena fase sideways itu bisa dikatakan fase akumulasi atau mungkin fase kelanjutan dari sebuah distribusi gitu ya. Dan seperti yang saya jelasin ya, kelemahan strategi ini sendiri ada butuh waktu untuk tunggu sahamnya jalan ya. Dan kalau saya lihat strategi buy before breakout itu adalah ada strategi menjelang ada tanda-tandanya buy on breakout ya. Sekarang saya coba ke chart, saya share. Oke, sekarang saya cari saham yang mungkin bisa buy on breakout ya. Buy before breakout.
Mungkin Medco. Oke. Kita hapus di bagian sini. Nah, ini ada satu contoh yang menurut saya mungkin bisa dipakai mengerti sama Bapak Ibu. Ya, jadi buy before breakout itu kita lihat ini ada kecenderungan dia turun, volumenya menurun ya. Kalau misalnya kita tarik dari sini, volumenya kan cenderung menurun. Dari sini sampai sini. Buy before breakout ya. Ini kita dalam konteks buy before breakout. Kemudian kita analisa di saat itu ini ada satu ya bisa kita kan area satu area inilah ya, satu area support gitu. Terus kita tarik, katakan kita lihatnya dari sini, ini belum ada, bahkan belum breakout sahamnya. Sahamnya belum breakout, terus kita lihat, oh ini kayaknya ada potensi dia breakout. Nah, kita lihat, begitu dia candle hijau, dia mulai naik nih volumenya, dikit. Walaupun ini merah, dikit, turunnya juga low volume ya, nggak gitu gede. Begitu dia naik, ada volume. Terus melemah lagi, volumenya kecil, pelan-pelan, nggak kemana-mana. Nah, ini kadang kita bisa, kalau saya, strateginya, ini kadang saya bisa beli buy before breakout. Entah itu titip sandal lah, atau saya beli 50% dulu dari porsi pembeliannya, atau mungkin saya mau hajar 100 di dekat-dekat area sini, ya, anggap saya belinya 50% di sekitar area 470 ya, kita lihat di sini. Oke, kita ambil supportnya di dekat 460. Oke, berarti kalau dia jebol 60, jadi kalau 460 itu sekitar 2%. Iya, sekitar inilah ya, sekitar ini. Mungkin kita asumsinya 4% minusnya. Karena kalau misalnya kita tarik garis ke sini, artinya kan ada potensi dia bisa, kalau misalnya dia balik gini, kalau nggak lihat garis ini berarti dia bisa mantul kembali gitu ya. Dan kita lihat ngukur rewardnya sampai mana kok. Ini kita coba kalau ngukur falling wedge itu kita ambil dari yang paling tinggi, yang sini ya. Oke, kita tarik dari sini. Ketika dia breakout nanti kira-kira di sini, karena di sini ada resisten di dekat sini, ya, ya, sekitar sini. Nah, berarti dia punya reward sekitar berapa ini? Sekitar 14%. Kalau misalnya kita buy on breakout, buy before breakout, buy before breakout ada sekitar 15% di sini. Jadi strateginya adalah saya itu bisa beli di sekitar area ini, ya, di sekitar area ini. Itu saya beli di sini, ntar ya. Saya beli di area berapa ini? 470, 466 sampai 470 itu dengan porsi 50% gitu. Ntar ini tinggal diatur. Pokoknya di area ini yang 470, 460 di sini ya. Di dekat sini. Pokoknya di area 465, 470 kita bisa beli 40% karena sekitar porsi 50% gitu. 50% pembelian. Misalkan saya mau beli 100 lot, berarti saya masukin dulu 50 lot di area ini. Kalau misalnya dia turun dan low volume di saat itu, mungkin kita bisa tambah lagi di bawah gitu. Coba saya dobelin. Saya tambah lagi 50% di sekitar area 460 ya. Di area 460 saya tambah 50% lagi gitu. Ya, di sekitar sini gitu. Karena kalau misalkan kita hitung katakan berarti yang tinggal dibagi 2, dapat kita average harga. Jadi seandainya misalkan kalau gua beli katakan didapat di 466 terus gua beli lagi di sekitar 460 bagi 2 berarti average saya tuh di sekitar 463
Jadi kan sebenarnya cukup ini kan, cukup cukup bagus gitu. Oh sorry, ini katakan 455 lah ya Bapak Ibu ya di sini ya. 455 tambah 465 bagi 2, 460. Nah, saya punya average di sekitar sini. Nah, kalau kayak gitu saya seneng gitu. Saya cocok. Saya mau beli 100% di area ini oke gitu. Jadi begitu ternyata dia breakout, saya oke, saya lebih tenang. Ternyata dia udah breakout, artinya aman. Walaupun nanti dia misalkan yang namanya breakout pasti ada artinya throwback ya. Kemarin diajarin Om Kus bedanya pullback throwback itu apa. Jadi throwback itu dia breakout ke atas, turun lagi tuh throwback untuk ngetes area breakoutnya ini. Ini kan udah sekali gagal, sekali gagal, 3 kali. Keempat kalinya aja jebol. Jadi begitu jebol, belum tentu dia akan langsung naik. Biasa ada saham yang balik lagi, ngetes. Di sini baru dia ngegas gitu. Ya. Jadi begitu dia breakout, saya udah lebih tenang kalau menggunakan strategi buy before breakout. Ya. Tapi konsekuensinya apa? Resiko apa? Bukan resiko, tapi konsekuensinya apa? Saya harus nunggu. Ini berapa hari saya harus nunggu untuk dia breakout gitu. Oke lah, ini beberapa hari. Tapi kalau ada yang saya harus nunggu seminggu, ada yang nunggu beberapa 2-3 minggu gitu. Nah, itu kelemahannya. Kalau belinya breakout itu langsung jalan. Walaupun dia misalkan pullback, saya bisa nambah lagi karena kan biasa kalau nanti saya jelasin juga di bagian strategi buy on breakout. Jadi kalau buy before breakout itu adalah seperti ini. Jadi kita kalkulasiin, kita hitung dari area dari area support sampai kira-kira dia bakal breakout. Misalkan kalau kita gambar begini, itu jaraknya berapa? Terus kita ambil harga tengahnya lah. Dari sini misalkan 485 sampai 450. Nah, kita ambil tengah-tengahnya, 460-an kan. Nah, kalau kita dapat di area itu artinya kalau dia nggak breakout, kita punya risk dan reward itu 1:1. Jadi ke bawah 5%, ke atasnya 5% gitu. Jadi itu at least kita itu nggak rugi banyak gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi itu strategi buy before breakout. Dan itu bisa diterapin seandainya kalau kita ketemu pattern-pattern yang kira-kira akan breakout gitu ya. Coba kita cek LPPF kemarin. Nah, ini sempat saya gambar. Nih, begitu dia turun, walaupun ini ada candle merah gede ya. Terus kita lihat masih cukup bertahan, terus ternyata kuat ya, breakout dan gagal lagi turun. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus waspadain gitu. Jadi misalkan kalau buy before breakout, saya akan beli di area-area ini. Saya lihat dia turun, terus saya tarik garis dari sini. Tek. Oh, kalau misalnya dia jebol di sini, saya buang. Tapi seandainya dia masih bertahan di sini, saya keep gitu. Saya tahan. Tahan dia naik, mau bolak-balik apa gimana. Pokoknya sebelum dia breakout, saya akan keep sampai area dia jebol di area garis bawah gitu. Jadi itu strategi buy before breakout. Buy before breakout kita keep sampai dia mungkin saat ada situasi di mana kita boleh sell BEP. Oh, kayaknya gue sell dulu deh, kayaknya nggak kuat. Nah, mungkin nanti bisa di-spec lagi dekat-dekat area garis bawah ini gitu. Ya kan? Masuk lagi boleh. Mau di-keep sampai dia jebol garis ini dan gagal juga boleh gitu, ya. Jadi itu strategi buy before breakout. Jadi kita melihat cenderung saham ini bakal breakout gitu. Oke? Oke, kita akan balik sorry. Oke, itu buy before breakout ya. Jadi intinya adalah kita menghitung kemungkinan ada 50% kemungkinan saham ini bakal breakout. Mungkin kalau yang sebenarnya ini basicnya adalah kita at least tahu technical, tahu support resistance itu udah cukup sih Bapak Ibu. Udah bisa menggunakan belajari atau mempraktekkan strategi-strategi seperti ini. Dan mungkin tambahan dikit, strategi buy before breakout itu biasa dipakai untuk ketika saham
market itu lagi sideways cenderung menguat, nah itu bisa dipakai. Biasanya kalau market udah mulai menguat, terus kita mainnya di saham-saham blue chip, saham-saham first liner. Nah itu kalau misalnya ada yang belum jalan dan kemungkinan akan jalan, kita bisa menggunakan strategi ini. Oke, kita next ke strategi buy on breakout. Jadi strategi selanjutnya ini adalah ada strategi buy yang kita pakai ketika marketnya lagi bullish. Market lagi bullish, kita ngarepin buy on weakness, buy before breakout, itu rada agak susah. Jadi yang kita manfaatin adalah buy on breakout, ya. Jadi strategi ini bukan strategi buy ketika sebuah harga saham sudah jebol atau sudah breakout, ya, terhadap area resisten terkuatnya. Ya, tadi sudah saya kasih contoh beberapa kayak LPPF dan Medco, ya. Strategi ini memiliki keunggulan, ya ini di waktu. Jadi begitu dia breakout, pasti saham itu akan jalan. Apalagi dia breakout resisten yang cukup kuat, gitu pasti dia akan langsung jalan. Oke, cuman kelemahannya ini adalah kerap terjadinya false break, kemudian kadang kita dapat harga yang cukup tinggi gitu. Oke, misalkan kita lihat ya, saya coba balik lagi ke chart. Nah, ini kan sebenarnya ada jebakan false break ya. Kalau misalnya kita lihat di sini di saham LPPF ini. Nah, sekarang gini, kita berbicara soal buy on breakout. Nah, ini terus ini ada false break. False break tapi ternyata dibalikin lagi. Nah, kita lihat ini ada pattern falling wedge di LPPF. Kita beli buy on breakout. Katakanlah kita beli di sini. Nah, kok buy on breakout itu langsung hajar 100% atau nyicil? Kalau saya lebih prefer nyicil. Batas maksimal mungkin 50% belinya. Karena begitu dia ternyata akan retest dulu atau throwback dulu di area breakout-nya ini, ya. Misalkan kayak LPPF nih. Nah, kita bisa nyicil, bisa nyicil lagi gitu. Atau ternyata dia langsung ngegas, ya udah kita bisa nambahin kira-kira yang nggak jauh dari average buy kita atau nggak jauh dari area breakout-nya. Jadi ada dua kunci ya. Yang pertama, ini saya sekalian ketik cara buy on breakout itu ada dua. Yang pertama, bisa beli 50% dulu ketika dia breakout. Oke, kemudian yang kedua, bisa beli 50% sisanya ketika ternyata tidak ada throwback ya. Jadi ada dua. Gedein. Nah, ya jadi bisa beli 50% ketika dia breakout itu adalah kita beli dulu, dia udah tes breakout. Oke. Dan kita lihat begitu dia breakout pagi-pagi itu juga enggak kurang apa ya? Maksudnya kurang wise untuk kita beli. Karena yang saya jumpain itu adalah ketika pagi-pagi jam 9 sampai range jam 9 sampai jam 10 itu dia breakout atau jam 9 sampai jam 9.30 dia breakout. Nah, itu kemungkinan bakal banyak false break. Dan itu Bapak Ibu hati-hati ya. Jadi jam yang bagus untuk ketika kita mulai entry saham-saham yang breakout itu adalah mungkin menjelang sore. Jadi misalkan pagi-pagi dia breakout, oke, tahan dulu, jangan beli, tahan dulu, lihat. Biasanya kalau pagi-pagi dia udah breakout, terus nggak didukung sama entah itu flow yang bagus atau mungkin news yang kurang mendukung, karena kadang news itu terlalu kuat sehingga retail notice semuanya dia masuk, yang ada bandarnya jualan, yang ada big playernya jualan gitu. Ya mumpung ada yang beli, why not gue jualan dulu, ntar gue bisa ngambil lagi di bawah. Toh kebanyakan gue yang ngatur gitu. Nah itu pemikirannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu pagi-pagi dia udah breakout, tahan dulu Bapak Ibu, jangan beli, jangan FOMO ya. Karena ada kesempatan untuk bisa beli gitu. Ya.
eh mungkin gua ada satu contoh di Samari. Samari kemarin pagi-pagi breakout, terus ternyata buangnya merah gitu. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi bagusnya kita beli dulu 50%. Dan itu di atas jam 10, jam 11. Atau mungkin mau beli di sesi 2 juga nggak apa-apa gitu. Karena beberapa member juga nanya saya, kok ini breakout apakah udah boleh masuk? Nah kadang gue suka nyaranin atau seringnya gue suka nyaranin bilang hold dulu. Beli agak sorean aja, ntar lihat apakah dia kuat di atas area breakout-nya atau gimana. Nah itu baru beli, baru masuk 50%. Kita lihat dia masih bisa naik apa enggak. Ingat ya, jangan FOMO. Dia masih bisa naik apa enggak. Atau kita lihat lagi besok. Besok itu dia ada buangan, ada turunan. Artinya dia bakal throwback kan, akan tes lagi. Kalau dia kuat di sekitar area breakout-nya dia, ya, itu kita boleh nambah. Tapi kalau enggak, ya udah keep dulu 50%-nya. Kita lihat beberapa hari ke depan dia bakal kemana. Ya itu jadi catatan kita lah. Ya karena gimana pun kalau mau trading saham, even itu bukan scalping, even itu bukan fast trade, apalagi mau swing dan kita baru mulai nyicil saham itu, ya beberapa hari kan kita harus perhatiin, kita harus punya catatan kapan saya harus masuk lagi gitu. Oke. Nah, begitu dia ternyata dia throwback, kita bisa nyicil lagi sisanya. Tapi kalau ternyata dia lanjut terus, ya udah seperti yang tadi saya bilang, nyari harga yang average up-nya, average buy-nya itu nggak terlalu jauh dari area breakout. Jadi kita hitung dulu sebelum mau beli. Kan tadi udah kebeli 50%. 50% lagi mau kita beli. Kita hitung, kalau misalnya gue masuk di sekitar harga ini, average gue jadi berapa. Kalau nggak jauh dari area breakout, boleh beli. Gitu. Oke? Nah, ini gue akan kasih, mungkin, sebelum ini gue kasih catatan dulu, jadi biar Bapak Ibu juga ingat, jam-jam atau waktu yang lebih oke untuk BOB ya, buy on breakout, itu sesi 1 di sekitar jam 10 ke atas. Karena biasanya, kenapa kok di start jam 10 ke atas? Karena jam 9 ke jam 10 itu biasa pasar marketnya masih liar, masih banyak orang yang keluar masuk ya. Kemudian sesi 2 menjelang tutup, katakan di atas jam 14.30. Jadi ini kunci-kuncinya, diingetin ya, cara breakout-nya seperti apa. Kemudian waktu yang lebih oke untuk buy on breakout, ini bukan sebuah pakem ini bakal terjadi terus enggak, cuman ini kemungkinan besar yang saya alamin juga, itu juga kejadian seperti ini. Jadi pokoknya ingat, jangan beli saham ya. Ini sekarang saya ketik deh. Jangan beli saham BOB ketika breakout di pagi hari, di pagi-pagi ya, atau makin saat pokoknya jam 9.00 ke atas deh, sampai jam 09.30 WIB. Nah ya, jadi jangan beli saham buy on breakout ketika breakout di pagi-pagi 9 atau 9.30. Jadi ini kuncinya ya. Semoga ini bisa diterapin. Pokoknya perhatiin aja. Kalau ternyata dia breakout, tiba-tiba terbang pagi-pagi, keep dulu, jangan FOMO, jangan ikutan beli, tahan. Lihat di atas jam 10 dia bakal seperti apa. Terus kalau mau beli itu either di atas jam 10 mendekati tutupan sesi 1 atau jam 2 sesi 2 menjelang tutupan ya. Dan ini strategi buy-nya seperti apa. Nah, tadi saya mau nunjukin saham Mari itu sempat gagal breakout. Saham Mari sempat breakout di mana ya? Mari apa Aba gitu.
Kalau nggak salah di Mari deh. Kalau nggak salah ini. Di sekitar ada sekali dia breakout ternyata turun lagi gitu. Oke, ini gue lupa nih. Sorry. Oke, gue lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Oke, jadi udah tahu ya tadi strateginya seperti apa untuk buy on breakout, cash-nya dan waktunya untuk belinya seperti apa, terus nyicil buy on breakout-nya seperti apa itu tadi udah saya jelasin ya. Jadi jangan beli buy on breakout pagi-pagi jam 9 ke atas itu jangan ya. Terutama Bapak Ibu yang swing itu jangan. Kemudian kita lihat kalau mau beli di atas jam 10-an, jam 11 gitu kita lihat sama menjelang tutupan. Apakah si saham ini masih kuat di atas area breakout-nya apa tidak. Kemudian strategi belinya ya 50% dulu. 50% tunggu pas dia breakout atau dia udah di atas breakout, kemudian ketika dia throwback sisanya mau beli atau ternyata dia lanjut naik, kita baru masuk dengan catatan hitung dulu average pembeliannya kira-kira di berapa. Kalau mendekati area breakout, boleh silakan beli gitu ya, oke? Dan ini tentang buy on breakout, kemudian kita akan berbicara soal strategi cut loss. Ini juga kemarin sempat saya bicarain juga di kelas yang sama kripto, ya. Jadi cut loss ini adalah salah satu strategi kita mengamankan modal terlebih dahulu jika kondisi market tidak sesuai dengan trading plan, ya. Cut loss juga tidak sama dengan area support. Tadi udah sempat saya katakan bahwasannya cut loss itu bukan area support. Area support itu adalah area di mana terjadi pemantulan. Area yang kemungkinan besar peluang terjadi pembalikan arah itu besar. Tapi kalau cut loss itu biasa kita range 1-2% di area breakout gitu. Di area cut loss-nya. Dan cut loss juga bergantung kondisi dan waktu tertentu. Jadi ntar saya jelasin juga seperti tadi buy on breakout seperti apa. Kemudian cut loss biasanya kita letakkan di bawah area support, ya. Kemudian terakhir, menentukan cut loss bisa dari beberapa tahap. Yang pertama, tentukan batas cut loss sendiri. Jadi ini juga udah sering saya katakan, sebaiknya kita sendiri punya batas cut loss sendiri ya. Maksimalnya berapa, gelisahnya sampai minus berapa itu ditetapin. Kira-kira kalau saya masukin saham sebesar 50 juta, saya minus 5 juta aja saya udah khawatir, udah nggak tenang, ya udah berarti itu batas toleransi loss-nya. Di bawah itu apapun terjadi boleh buang dulu. Gitu. Kemudian tergantung dengan sahamnya, blue chip, second liner, dan third liner itu ntar saya kasih contoh ya. Kemudian berdasarkan kondisi dan trading plan yang dibuat. Ya, jadi trading plan yang dibuat, terus kondisi ketika analisa, kondisi marketnya seperti apa itu juga ada gitu ya. Oke, kita balik lagi ke chart. Sebentar, error. Oke, mungkin ini kelihatan ya chartnya. Oke, kita akan berbicara soal cut loss. Jadi cut loss, kita buka saham MMLP mungkin. Ya, MMLP. Oh, ini aja deh. Mari tadi sih sebenarnya udah cukup. Oke, kita akan analisa misalkan setelah kita analisa nih. By time frame gede, Mari itu kira-kira kayaknya ada potensi symmetrical triangle ini, jadi simetri sama sisi segitiga sama sisi gitu ya. Nah jadi Mari ini ternyata dia jebol, dan ini juga sempat kemarin saya suruh buang ya, kalau nggak sakit ya, sempat nge-call suruh buang, kita suruh buang di sini. Begitu cut loss terus dia turun gitu ya, begitu terus dia turun. Kenapa saya suruh buang di sini? Yang pertama, ini adalah area
supportnya secara dynamic support ya. Jadi kalau yang bukan horizontal itu kita sebutnya dynamic support. Terus kalau misalkan support klasiknya di sini. Support klasiknya tuh di sini. Dia. Nah, ini support klasiknya di sini. Nah, begitu dia jebol di area ini, ya udah berarti kita buang. Either dia nanti mantul lagi itu kan urusan nanti gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebisanya kita disiplin, apalagi yang mungkin udah terbiasa bikin trading plan, emang harus buang ya kita buang dulu. Ya, karena eh karena kalau kita salah satunya nggak disiplin ketika trading plan udah jebol cut loss-nya terus makin dalam, itu kita maka lebih susah untuk membuangnya gitu. Ya kan? Nah, that's why sebisanya kita disiplin dulu, either nanti dia masuk lagi atau dia mantul lagi itu kan lain lagi gitu. Ya, misalkan contoh terakhir saya cut loss ADMR. Nih, pas acara Sukor kemarin saya cut loss di sini. Bentar di mana ya? Pokoknya di sini saya pasang di sekitar 16.35. Saya juga kasih tahu kan. Ini saya jaga di atas 16.30, 16.35. Terus saya pasangin trailing, saya pasangin cut loss gitu ya. Saya pasangin cut loss. Ternyata dia jebol ke bawah, ya udah saya buang. Ternyata dia naik hari ini. Nah, tadi ada Bu Christine yang nanya kalau nggak salah, ini kok Andi beli lagi apa enggak? Saya bilang, ntar lihat Bu, sorean dia bakal stay nggak di atas area breakout nih. Karena di sini kan saya anggapnya area resistannya nih. Misalnya kita lihat kan ini area resisten untuk si ADMR. Ya, jadi begitu dia susah breakout, turun lagi, ya udah berarti tadi saya belum sempat beli gitu karena dia turunnya di bawah. Saya akan lihat lagi besok karena kalau misalnya kita lihat buy volume-nya sebenarnya nggak jelek dan saya juga sempat bilang kayaknya ini lagi ngumpulin barang dan belum dikasih breakout. Ya better kalau gua yang udah cut loss kemarin di 16.35 saya tunggu aja deh, tunggu dia breakout gitu. Nah, kadang cut loss itu gitu. Gak apa-apa, yang penting kita disiplin dan saya pun evaluasi, maksudnya oke, saya cut loss. Terus dia naik lagi. Nah, saya di mana? Oke, saya punya pembelaan. Kemarin lagi sibuk, terpaksa saya harus pasang cut loss ya, pasang auto order sell. Jadi saya buang dulu. Dia naik hari ini pun saya nggak ngejar. Udahlah, diam aja. Artinya ntar lihat tutupannya gimana. Saya ngomong ke Bu Christine di chat, saya bilang, ntar Bu, saya tunggu dia breakout aja deh. Menjelang sore dia kuat nggak di atas 1700 gitu. Nah, ternyata kan dia turun lagi. Nah, besok saya lihat lagi ini gimana. Ada kesempatan dia naik nggak pagi-pagi, karena ini udah beberapa hari dia naik pagi, terus menjelang sore dia buang. Nah, jadi disiplin dulu, walaupun naik kan sebenarnya kalau dia naik lagi kan saya juga masih profit, karena saya average kemarin 1670, 1675 gitu, di sekitar itu. Tapi kan akhirnya kena cut loss, pada paginya naik dia kena cut loss. Tadi pagi dia naik lagi gitu. Nah, jadi sometimes disiplin dulu lah, karena satu dan lain hal kita juga nggak bisa terlalu mantau market, jadi kita buang dulu gitu ya. Oke, tadi saya sempat jelasin soal blue chip. Saya jelasin dulu nih soal kapan sih harus cut loss, kapan kita bisa kasih toleransi ya. Misalkan contohnya ini kita lihat BBRI ya. BBRI. Nah, kita lihat contoh BBRI. Katakan kita ambil posisinya di sini. Nah, kalau kita misalkan trading di saham blue chip, ini bisa gini ya. Saya gambarin dikit dulu, jadi biar ada patokannya kenapa saya buang gitu. Nah,
Ini kalau nggak salah lagi RI ya. Jadi katakan kita anggapan kondisi saat ini di sini itu nggak ada RI ya. Nah, kita lihat begitu dia break ke bawah ya. Dia break ke bawah, kita lihat kalau pagi-pagi dia breakout kalau pagi-pagi ya, kondisi di mana kondisi cut loss. Kondisi cut loss yang pertama, kalau pagi-pagi turun dalam atau gap down, maka jangan ambil aksi, ya, ambil action. Jangan di cut loss karena biasanya akan terjadi pemantulan. Karena akan ada pemantulan. Nah, cut loss ada ketika di atas mungkin sesi 1 akhir atau sesi 2 gitu ya. Di sesi kalau yang mau ini sesi 2 gitu. Cut loss ketika di sesi 2 atau menjelang tutupan. Itu tergantung situasi. Terus kita lihat harga sahamnya turun karena ada sentimen apa. Itu juga mempengaruhi. Kalau memang sentimen buruknya buruk banget, itu mau gak mau kita buangnya pagi. Tapi kalau nggak ada sentimen buruk, dia ternyata turun karena kondisi market, itu mungkin kita bisa batasin pakai yang cara nomor 2 ini, gitu. Ini jadi tergantung sentimen berita, gitu ya. Oke. Nah, ini ada tips kondisi cut loss ya. Yang pertama, kalau pagi-pagi dia turun, pagi-pagi baru buka atau pre-opening market yang tadi pagi-pagi turun dalam, ya udah kita keep dulu, jangan buang, jangan panik ya. Biasanya gap down itu potensi dia akan mantul kembali kan. Dan biasanya ketarik karena kondisi market gitu ya. Kemudian yang kedua, cut loss ketika mungkin di atas sesi 2, di sesi 1 menjelang penutupan ternyata dia nggak kuat naik atau mungkin tunggu sampai tutupan sesi 2, itu juga boleh ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tunggu kita lihat tergantung sentimen marketnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang keempat, itu ada satu lagi, gue baru ingat. Itu adalah lihat ada potensi false breakdown ya. Jadi ini dia ada, kalau misalnya potensi false breakdown, misalnya dia ke bawah, ternyata besoknya naik lagi, itu sih biasa kita sebut whipsaw. Whipsaw. Nah, itu bisa dimanfaatin ya, whipsaw ini bisa dimanfaatin. Kita kasih toleransi besoknya gimana gitu. Kalau emang tadinya tergantung, ini nggak ada sentimen berita yang negatif terhadap si saham itu, nah kita boleh pakai toleransi. Sampai besok deh baru buang kayak gimana gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi jangan di cut loss. Kalau misalnya dia turun gap down segala macam, dia gap down karena dia gap down karena bukan karena sentimen berita negatif terhadap si saham itu, ya kita jangan buang. Tapi kalau tergantung, kalau dia turun gap down atau ya turun gap down karena sentimen buruk terhadap si saham itu, ya mungkin kita bisa buang dulu lah gitu. Tapi kalau bukan karena ada sentimen negatif terhadap si saham itu atau kalau market itu cenderung yang sangat buruk banget, itu kita nggak perlu buang dulu gitu loh. Ya, kalau yang buruk banget ya ngamanin profit dulu biasa. Biasanya kan kita juga suka bilang, udah kita cash dulu gitu. Jagain cash dulu, naikin cash dulu. Ya, jadi kita perhatiin, terus kalau misalnya ternyata dia nggak ada sentimen seperti apa, terus dia jebol area supportnya. Nah, cut loss itu mungkin kita bisa toleransi sampai sesi 2 atau sampai besok, karena ada potensi dia terjadi false breakdown. Jadi ini yang mesti diperhatiin. Ya, itu kunci-kunci di mana atau kondisi di mana kita mesti cut loss. Ya, ini dipelajarin pelan-pelan. Kalau nantinya emang nggak kurang atau masih bingung, itu boleh nanya aja, nggak apa-apa. Ntar mention gue aja, mention saya dia, ntar saya jelasin gitu.
Oke. Nah, kita balik lagi ke apa? Ke slide ya. Oke. Terus ini ada tergantung dengan saham. Jadi cut loss itu kalau blue chip berapa, second liner berapa, third liner. Nah, yang harus diketatin itu adalah yang third liner. Ini yang suka kita main fast trade apa segala macam, third liner ini harus disiplin, harus ketat cut loss-nya. Batasannya mungkin 3-5% kena buang aja udah. Namanya kita main di saham-saham yang tipis gitu ya. Kemudian second liner mungkin ya kalau misalkan swing mungkin bisa toleransi 5% gitu ya. Sorry. Ya, second toleransi 5% itu dalam artian kita trade di trading plan-nya dari area buy sampai ke cut loss-nya itu sekitar 5% itu boleh. 5 atau di atas itu. Nah, terliner mungkin 2-3%. Begitu dia break 2-3% kita buang. Kan toh kita mainnya juga buat santai gitu ya. Maksudnya buat fast trade aja gitu. Nah, blue chip ini kita bisa toleransi jauh lebih gede gitu. Dan kita juga lihat blue chipnya blue chip apa. Mungkin kalau banking masih oke. Cuman kalau consumer ya kita lihat-lihat lagi gimana. Kan balik lagi tergantung sentimen. Seperti yang tadi bilang, kondisi-kondisinya seperti apa, itu akan jadi perhatian. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang kalau nggak salah strategi terakhir ya. Kapan kita harus average up dan kapan kita harus average down ya. Nah, strategi ini kerap cukup sulit jika kita belum memahami betul tentang struktur market. Jadi, struktur market itu mungkin orang suka ngomongnya market structure ya. Jadi itu adalah dasar dari sebuah pergerakan market ya. Uptrend, downtrend, sideways segala macam itu masuknya struktur market ya. Dan kita lihat average up atau down atau average down terkadang tanpa sadar membunuh profit kita. Nah, ini terutama yang average up ya, karena itu dapat mengurangi profit kita karena average pembelian kita kan naik. Nah, itu kadang kalau kita salah perhitungan itu justru profit kita kurang, bahkan kemungkinan dia balik ke BEP itu gede sekali gitu. Ya. Ini ada beberapa poin. Average up jika sudah keluar dari sebuah downtrend ya, downtrendnya mid term atau mungkin ya long term. Itu boleh average up. Ya boleh average up gitu. Ketika dia udah, artinya keluar dari sebuah downtrend kan dia breakout dari area downtrendnya. Dan itu kita boleh average up. Kalau misalnya kita beli di buy on weakness tadinya. Beli di bawah, ternyata dia breakout, kita bisa average up gitu. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, itu jika sudah breakout dari sebuah pattern chart ya. Jadi average up itu seperti yang tadi udah saya jelasin ya, terutama yang strategi buy on breakout itu kan average up ketika dia udah breakout. Nah, itu boleh nambah seperti perhitungan yang tadi saya ajarin gitu. Ya. Kemudian kalau untuk average down itu jika masih di dalam area buy. Ya. Jadi kalau misalkan kita di dalam sebuah kondisi sideways, misalkan kita banyak jarak dari, ini saya gambarin contoh. Misalkan ini sideways, ya. Kita buy-nya di sini, di area tengah-tengah ini ya. Nah, masih di dalam area buy ini artinya adalah kita masih, misalkan harganya turun ke sini, kita udah beli di sini, terus dia turun ke sini. Nah, ini kita bisa average down selagi dia di atas support yang udah support kuatnya gitu. Misalkan tadi Java ya. Ntar saya kasih contoh lagi. Nah, kita bisa beli lagi di sini. Itu kita bisa average down dalam kondisi itu. Tapi kalau seandainya dia lagi downtrend secara trend, kita mau average out ya jangan. Biasanya ada beberapa yang nanya ke saya juga, kok ini boleh average down nggak ya? Contohnya, sampelnya mungkin tadi SMA. Nah, SMA kan secara trend masih belum keluar dari downtrend-nya gitu ya. Itu downtrend jangka menengah, ya itu kan belum keluar. Nah, makanya tunggu keluar dulu baru kalau yang nyangkut di atas baru mau average up, mau average down baru average down gitu ya. Nah, jika di posisi sangkut maka average down jika sudah konfirmasi breakout dari downtrend. Jadi
Kadang mungkin bingung kenapa kok saya nyaraninnya apa, tunggu dulu, justru tunggu breakout bukan buy average ketika dia turun gitu. Jangan, karena yang namanya turun itu kita belum tahu ini saham bakal turun sampai mana. Oke lah, kita bisa bukan bisa nebak sih, tapi kita bisa menganalisa bahwa oh ini kemungkinan dia akan turun ke support ini. Tapi kan belum pasti dia di support itu dia mantul gitu. Dan itu menurut saya itu jauh lebih beresiko ketimbang kita average down-nya ketika dia benar-benar konfirmasi keluar dari downtrend-nya. Ini kita kasih contoh. Oke. Ini udah SMA. Nah, ini kan SMA by the trend kan turun. Ini kan midterm nih dari November 2021. Tek 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 dia turun. Nah, kita lihat kalau misalkan katakan saya nyangkut di 300, kapan saya harus average down? Udah ketika dia mulai breakout keluar dari sini. Ini kalau kita tarik trennya kan gini ya. Kena sekali, gagal, turun lagi, kena sekali, turun lagi. Ini mencoba hari ini masih gagal nih. Kalau misalnya ternyata dia tutupan di atas itu dan kuat beberapa hari, itu Bapak Ibu baru boleh average down gitu. Ya. Nah, misalkan dia break di sini baru average down. Ini pun sebenarnya karena ada sekitar inilah. Kalau misalnya ternyata dia bisa dia naik ya. Dan kemungkinan dia bisa begini, better tunggu dia naik gini. Gitu, ya. Nah, jadi itu strategi average down. Tunggu dia keluar dari channel downtrend-nya baru kita nyicil average down. Nah, kalau average up seperti tadi contoh apa sih? Medco boleh lah. Contoh Medco. Ya, Medco. Average up adalah ketika dia misalkan dia udah breakout dan kuat di atas area breakout-nya, itu mau average up boleh. Atau mungkin Ini kan kita sempat beli di harga sekitar sini ya. Di bawah 1.800 lah. Nah, kapan kita bisa average down, average up, misalkan kita beli area di sini, itu adalah ketika dia naik-naik, terus dia turun, penurunannya tertahan, dan dia menciptakan sebuah support baru di sini. Ini kan menciptakan sebuah support baru. Nah, ini kita boleh average down, boleh average up. Tapi kalau dia naik belum ada pegangan seperti ini, mau average up jangan. Karena dimanapun ketika munculnya sebuah support dan resisten ya atau terkonsolidasi, ini kan terkonsolidasi nih di area ini. Nah, ini kita disebut ini masih ada support area di mana ada demand, ada supply gitu. Jadi ada pertukaran yang cukup masif, yang cukup berimbang antara seller dan buyer. Sehingga terciptalah yang namanya sideways seperti ini atau dia terkonsolidasi dulu. Habis itu dia baru jalan gitu. Ya, tapi kalau dia naik seperti ini, terus 2 harinya dia udah jebol, turun ke bawah, itu nggak bisa. Itu kita mending jangan average up, bahaya. Ini biasanya yang average up itu adalah ketika lebih cenderung mendengarkan berita. Misalnya ini yang contoh yang paling dekat itu ada contoh batu bara naik gila-gilaan karena perang. Nah, tapi kita lihat nih dia naik buang, naik buang, naik buang. Naiknya cuci di atas, naiknya cuci di atas. Terus nggak ada base, nggak ada support. Ya susah, nggak bisa. Tapi kalau dia naiknya begini, ini kan ada area support. Nah, ini kita bisa average up gitu. Kita bisa pakai average up. Kalau dia naik tanpa ada konsolidasi dulu atau akumulasi lagi, itu jangan. Ya, mungkin contohnya, coba lihat Adaro ada nggak ya? Nah, Adaro juga kan turun langsung kan. Turun. Nah, ini jangan di average up justru. Oke. Nah, average down tadi udah, average up tadi udah. Kita balik yang untuk topik terakhir, materi terakhir.
itu tentang trading plan. Nah, cara membuat trading plan. Nah, ini mungkin saya akan ajarin lagi cara bikin trading plan. Jadi biar Bapak Ibu juga makin mahir bikin trading plan sendiri, ya. Karena gimana pun, walaupun Bapak Ibu ikut ikut grup ini, bayar di grup ini, kita juga pengennya Bapak Ibu bisa mandiri juga lah, ya. Kelak nanti kan nggak bakal selamanya di sini gitu loh. Kan ya namanya kan nggak mungkin ada orang yang stay-nya lama banget, itu jarang banget lah. Dan saya realistis gitu. Nah, yang tujuan kita di sini juga akhirnya juga kenapa saya share video seperti ini ya, saya pengen ibaratnya kan punya bekal lah. Oh, ini nanti misalkan saya udah cabut dari grup ini, saya punya bekal untuk bisa trading, mencoba untuk trading mandiri itu cukup oke gitu. Ya, jadi dibekalin cara buy salah satunya seperti ini itu eh, semoga membantu ya. Jadi kita di materi terakhir kita akan coba membuat trading plan itu seperti apa ya. Yang pertama, mengetahui tren dulu. Kita harus cek dulu nih trennya gimana. Support dan resisten juga harus tahu. Terus kemudian tentukan strategi buy-nya. Kita mau pakai strategi apa? Buy on weakness, buy before breakout, atau buy on breakout ya. Kemudian tentukan area buy, tentukan area cut loss, dan tentukan area taking profit. Nah, kita langsung praktek aja, lebih gampang. Misalkan kita random ambil contoh, mungkin kita lihat Antam. Antam belum bisa juga nih ya. Saham kita lihat ASI. ASI juga belum. Tadi mungkin yang ini ya. SMA mungkin tanpa ada sentimen apapun kalau kita lihat. Nah, boleh sih agro. Agro cukup oke ya. Agro nanti kita jelasin yang SMA. Oke. Ini saya hapus dulu. Anggapan sekarang hapus ya. Anggapan tadi bisa confirm double bottom juga bisa. Kemungkinan dia juga bisa begini ya. Dia bisa begini. Double bottomnya sih seperti ini. Oke, kita analisa agro itu breakout ya break ya. Turun mencoba naik, turun lagi, kemudian sekarang dia di sini udah membentuk base. Kita udah ketemu nih supportnya di sini kan. Terus area resistennya kira-kira di sini. Nah, kita bikin trading plan. Saham agro. Simpel aja. Buy di berapa? Oke. Buy kira-kira oke ini deket nih. Gue mungkin bisa buy di sekitar 12.65 sampai 12.40. Misalkan kita pakai strategi buy on weakness, BOW ya. Buy on weakness. Nah, oke. Buy cicil di area 12.75 sampai 12.50. 12.40 lah ya sampai 12.75. Oke. Sell loss. L ya. Sell loss-nya ini supportnya di 12.35 ya. Kita toleransiin, kita pakai yang tadinya long short ya di sini. Nah, kira-kira kalau dia jebol di sini ini berapa persen nih? 2,3. Nah, kira-kira di sini. Di bawah 1.200 deh. Nah, gitu gampangnya. Kalau misalnya di bawah 1.200, berarti punya risk sekitar 6%. Kerugian sekitar 6%. Terus dia naik ke area 15.30 itu sekitar 20%. Itu pun di area resistannya, belum dia breakout gitu ya. Nah, asumsinya kita nyicil di sekitar area inilah. 12.70. SL-nya di 19
1195. 1195. Oke. Minus berapa tuh? 6%. Minus 6%. Oke. TP-nya jangan jauh-jauh dulu. TP-nya katakan di sekitar area ini. 1535. Itu tadi berapa persen sih? 20% ya. Nah, kayak gitu. 20%. Ya, 20%. Nah, udah kan? Nah, 20%. Artinya ini trading plan udah kita buat. Kita udah mempertimbangkan rasionya. Kan kalau di premium tuh ada RR. Rasio risk reward ratio. Di 1 banding 3,4. Tadi berarti 1 banding 4. Itu banding 4 gitu ya. Risknya 1, rewardnya 4. Oke. Jadi trading plan-nya gitu. Jadi begitu. Nah, kita sambil jelasin, kita rangkumin semua materi yang ada. Nah, oke, kita pakai buy on weakness. Kita tentuin buy area cicilannya segini, SL-nya di 1195, TP1-nya di 1535. Mudah-mudahan 20% karena kita hari ini baru masuk ya. Nah, seandainya jelek-jeleknya dia turun. Ya, turun. Ingat lagi, kalau SL, kalau sell loss, pagi-pagi dia gap down, jangan di sell. Tahan dulu. Kemungkinan dia mantul setengah jam selanjutnya itu besar gitu ya. Begitu dia tiba-tiba open, turun langsung. Nah, kemungkinan dia mantul balik itu ada. Ya, dengan syarat si emiten agro ini, Bank Raya ini, nggak ada sentimen buruk, nggak ada sentimen negatif. Turun karena market. Market pun sentimennya bukan karena Indonesia perang atau Asia perang gitu ya. Itu masih aman gitu. Ya, jadi ingat. Jadi sebelum CL ingat, ini sentimennya apa? Membahayakan apa enggak? Kan bisa nanya saya, bisa nanya kok Friday gitu ya. Kita lihat. Oke, kalau dia gap down turun, keep dulu, tahan dulu. Tapi kalau ternyata dia jebol, turun dari jam 10 ke atas mulai nggak kuat, terus kita perhatiin dulu, kita lihat. Sampai sesi 2, kalau dia masih begitu, kita toleransiin. Mau toleransiin boleh, atau strateginya gue buang dulu setengah. Gue buang dulu 50% di area di bawah 1200 ini. Besok lihat, kalau ternyata dia bisa mantul, ya, ini baru masuk lagi gitu. Ya, jadi ini mesti di cross check lagi, mesti dilihat seperti gimana gitu. Ya, jadi ini turun dulu, baru kalau ternyata dekat sesi 2 dia nggak kuat, kita lihat sampai besok. Kalau nggak, sisanya buang gitu. Kalau ternyata masih lanjut turun seperti ini ya, turun, ya udah kita buang. Ini kan turunnya juga volumenya besar. Oke, nah jadi strateginya seperti itu. Oke, strategi SL-nya seperti itu. TP-nya, menjelang sini. Oke, asumsinya dia naik. Ini walaupun sedikit ada ini ya, area resistennya. Asumsinya kita naik, dia naik. Nah, gue takut hilang nih 20%. Gue boleh sell 50%-nya dulu, 50% porsi. Ternyata kalau dia break ke atas, katakan dia break ke atas, kita baru pakai strategi buy on breakout gitu. Ya, bisa nyicil lagi di area ini, terus baru deh kita ukur sampai berapa. Coba kita ukur. Range dari sini sampai sini. Di sekitar area ini. Ini juga jadi salah satu support terkuat agro juga kan ya. Walaupun ini, nah ini yang disebut whipsaw. Jadi periode pemantulannya ini 1, 2. Ya, ini hampir 3. Terus dia jebol, naik lagi jadi 4, 5. Jadi support ini cukup kuat
kecuali ini adalah whipsaw gitu. Ya, jadi yang di sini dia naik breakout, kita tadinya udah sell 50% nih porsinya. Terus kita tambah lagi di sini. Tambah dekat-dekat sini. Dia udah breakout nih kok. Iya. Boleh masuk lagi gitu. Atau strateginya, udahlah gue sell dulu lah, ntar lihat kalau misalnya dia breakout, ntar pasti di retrace, boleh masuk lagi. Ya. Ya, contohnya ada MMLP sih sebenarnya. Nah, kayak gitu. Strateginya cara kita berpikirnya. Jadi trading itu kita memikirkan segala kemungkinan yang kita hadapi ketika beli saham itu gitu. Jadi kenapa TP-nya 50%? Karena gue membuka opsi. Kalau dia naik, gue bisa nambah lagi yang tadi udah gue jual. Kalau dia ternyata turun, gue bisa jagain pakai trailing stop gitu. Trailing stop dari resisten ini misalkan 2-3%. Udah buang. Gue masih dapat plus profit lagi gitu. Ya. Gue mau liatin MMLP. Ini kasus mungkin ya udah terjadi ya. Ini double bottom, kemarin kita nge-call, dia naik. Dia naik sini, terus mantul lagi di sini. Saya juga sempat ngingetin kalau nggak salah, buy, jagain trailing stop. Nah, stop loss-nya itu di 480. Kenapa? Karena ini adalah area breakout-nya. Kalau dia nggak jebol di bawah, masih cukup oke. Masih ada kemungkinan dia naik. Ternyata dia naik. Naik ke target double bottom-nya ini. Udah naik di atas. Kalau yang punya jaga di atas 525, hari ini dia jebol berarti kita buang TS ya. Kemudian ada satu lagi kemarin sama apa gitu. Yang juga begitu modelnya. Oh, Pegas. Ya, kita lihat Pegas. Pegas juga sama ya. Saya kemarin kalau nggak salah Cimersi yang nanya ya. Ini jaga di atas 1500. Naik. Ternyata dia nggak kuat, turun lagi. Gitu jebol langsung buang TS. Karena apa? Karena ini jadi area target. Pertama target ininya. Kemudian ini ada satu support yang cukup kuat sih gitu ya. Ternyata dia jebol, ya udah bisa akumulasi lagi di sini kalau nanti emang udah cukup oke. Oke. Next apa? Oke. So, saya rasa ini cukup cukup sampai di sini materi pembahasannya. Semoga ini membantu Bapak Ibu. Ya nanti kalau misalkan karena ini video bisa ditonton ulang, bisa ditonton beberapa kali, mungkin bisa sambil praktek ya, sambil nyoba-nyoba. Kalau emang nggak ada yang kurang dimengerti, boleh nanya saya ya. Ntar pas live lah atau mau WA segala macem boleh nanya. So, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Gue akan segera upload ya supaya nanti kita bisa nonton. So, thank you buat Bapak Ibu. Thank you juga untuk selama ini ya udah bareng-bareng. Thank you. So, saya tutup video kali ini.